pemetaan dari persegi ABCD, di mana A-nya itu 0, B-nya 1, C-nya 1 ditambah I, D-nya I. Di bawah pemetaan 2IZ ditambah I. Untuk menyelesaikannya, pertama kita ganti nilai Z-nya dengan 0. W sama dengan 2I, kita ganti nilai Z-nya dengan 0. Jadi 2 dikali I 0 ditambah I sama dengan I. Terus untuk yang D-nya kita ganti nilai Z-nya dengan 1. Berarti 2I dikali 1 ditambah I sama dengan 2I ditambah I sama dengan 3I. Nah, yang C-nya kita ganti nilai Z-nya dengan 1 ditambah I. Berarti 2I 1 ditambah I ditambah I sama dengan 2I ditambah 2I kuadrat ditambah I sama dengan 2I min 1. I kuadrat itu min 1, jadi sama dengan min 2 ditambah I sama dengan 3I dikurang 2, atau bisa juga 2 dikurang 3I. Nah, untuk yang D itu W sama dengan 2I, kita ganti nilai Z-nya dengan I ditambah I sama dengan 2I kuadrat ditambah I sama dengan I kuadrat min 1 sama dengan min 2 tambah I. Nah, jadi kita dapat hasil. Jadi A aksennya I, B aksennya 3I, C aksennya min 2 ditambah 3I, dan D aksennya min 2 ditambah I. Nah, selanjutnya kita akan menggambarnya di bidang Z. Yang pertama, A-nya itu 0, berarti di sini A. Untuk B-nya itu 1, berarti di sini untuk B. Terus yang C-nya 1 ditambah I. Di sini I. Berarti di sini titik C-nya dan di sini titik D-nya. Selanjutnya kita akan menggambar di bidang W. Aksennya itu I, berarti aksennya di sini. Terus B aksennya itu 3I. Sini 3I B aksen. Nah, untuk C aksennya min 2 ditambah 3I, berarti min 2. Ini C aksen min 2 ditambah 3I C aksennya. Terus yang untuk D aksennya min 2 ditambah I, berarti D aksennya di sini. Yang kedua, tentukan pemetaan dari persegi A sama dengan 0, B sama dengan min 1, C sama dengan 1 dikurang I, D sama dengan 1. Di bawah fungsi linier W sama dengan 2IZ ditambah 2 dikurang I. Untuk penyelesaiannya, pertama itu kita cari yang A dulu. W sama dengan, kita ganti nilai Z-nya dengan 0 ditambah 0 ditambah 2. Selanjutnya kita akan mencari yang B dengan mengganti nilai Z-nya menjadi min 1, berarti 2I dikali min 1
2 dikurangi I sama dengan 2I min 2I kuadrat ditambah 2 dikurangi I sama dengan min 2 ditambah 2 dikurangi I sama dengan 4 dikurangi I. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang C dengan mengganti nilai Z menjadi 1 dikurangi I. Dikurangi ditambah 2 dikurangi I sama dengan 2I min 2I kuadrat ditambah 2 dikurangi I. Nah, jadi 2I ditambah 2 dikurangi I. Jadi hasilnya I ditambah 4. Selanjutnya kita mencari nilai yang D yang mengganti nilai Z-nya menjadi 1. Nah, jadi 2I ditambah 2 dikurangi I. Jadi hasilnya 2 ditambah I. Selanjutnya kita akan menggambarnya di bidang Z. Bidang Z. Untuk A-nya itu 0, berarti di sini A. Untuk B-nya min 1, min I, berarti min I, berarti ini B-nya. C-nya 1 dikurang I, 1, berarti di sini D-nya, di sini C-nya. Selanjutnya kita akan menggambar di bidang W. Untuk A aksennya 2 dikurangi jadi titik A aksennya di sini A aksen. Untuk B aksennya 4 dikurang I, berarti di sini B aksennya. Untuk titik C aksennya I ditambah 4, berarti di sini titik C aksen. D aksennya 2 ditambah I, berarti di sini titik D aksennya. Soal yang ketiga, carilah bayangan dari sektor argumen Z besar dari 0 dan kecil dari V per 2 di bawah W sama dengan Z kuadrat yang didefinisikan oleh modulus Z sama dengan 2. Nah, untuk mencari jawabannya, yang pertama itu modulus Z sama dengan 2 dipetakan ke W sama dengan Z kuadrat. Untuk yang modulus W itu sama dengan modulus Z kuadrat. Nah, karena nilai dari modulus Z dijadikan 2, berarti 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, jadi untuk 0 kecil dari argumen Z, kecil dari V per 2, itu dipetakan ke 0 kecil dari argumen W, kecil dari V. Soal yang nomor 4 kan, carilah bayangan titik Z sama dengan 0 di bawah pemetaan W sama dengan IZ tambah 2 per Z ditambah I. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita ganti nilai Z itu dengan
0. Berarti I dikali 0 ditambah 2 per 0 ditambah I sama dengan 0 ditambah 2 per I sama dengan 2 per I. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya kan I, berarti dikali I per I sama dengan 2I per I kuadrat. Nah, I kuadrat itu kan sama dengan min 1, berarti 2I per min 1 sama dengan min 2I. Soal nomor 5, tunjukkan bahwa interval X besar sama dengan min 3V per 2, kecil sama dengan min V per 2, Y sama dengan 0 ke interval min 1, kecil sama dengan U, kecil sama dengan 1, V sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0, maka cos HY sama dengan 1 dan sin HY sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke persamaan. U sama dengan sin X dikali dengan cos HY. Jadi sin kita ganti nilai X nya dengan min 3V per 2. Min 3V per 2. Nilai dari cos HY kan 1. Jadi sin dari min 3V per 2 itu 270. Jadi min 270 dikali 1 sama dengan sin dari min 270 itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya U sama dengan sin X dikali dengan cos HY. Kita ganti nilai X nya dengan min 2V per 2. Jadi sin min V per 2 dikali cos HY sama dengan sin nilai dari V per 2 itu 90. Jadi min 90 dikali cos HY tadi kan 1. Nah, jadi nilai dari sin min 90 itu kan min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Selanjutnya kita cari persamaan V. Untuk mencari persamaan V itu sama dengan cos X dikali sin HY sama dengan cos, kita ganti nilai X nya dengan min 3V per 2 dikali sin HY. Sin HY tadi kan sudah diketahui 0 sama dengan cos dari min 270 dikali 0. Cos dari min 270 itu 0 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan V sama dengan cos X dikali sin HY sama dengan, kita ganti nilai X nya dengan min V per 2. Nilai dari sin HY jadi 0 sama dengan cos dari min 90 dikali 0. Cos dari min 90 itu 0 dikali 0 sama dengan 0. Jadi W sama dengan sin Z interval dipetakan U besar dari min 1, kecil sama dengan 1, V sama dengan 0.